Ya, selamat datang di vlog 3 mengenai apa peran generasi Z mengatasi kemiskinan. Oh iya. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 3, vlog 3 akan menampilkan produk kami. Soalnya tuh apa ya? Ini di tengah pandemi banyak orang yang kesusahan, apalagi ini pada kewalahan semua gitu loh, karena pandemi ini belum berakhir. Tapi sebelum itu kita akan membahas lebih lanjut, dan tentunya gue nggak sendiri nih, gue ada teman. Ya, gue kenalin biar lu pada kenal. Yoi. Nah, yang pertama ada Alessandro Harsana Putra. Dia dari kelas 12 bahasa. Dan ada Nathaniel Gideon Wibowo dari kelas 12 IPS 1. Dan ada gue, Aloysius Simon Brigi Kuncoro dari kelas 12 IPS 2. Selamat menonton. Dan nah, di sini kita bisa lihat walaupun umurnya kita bisa lihat di sini ada umur 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun, 21 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 dan 31 sampai 35 tahun. Lanjut kita ada frekuensinya. Ini frekuensi sebagai data untuk orangnya. Ada 2, 10, 9 dan 4. Nah, di sini itu kita bisa lihat sendiri walaupun umurnya di umur 21 sampai 25 tahun itu hampir 10. Berarti generasi Z itu sebenarnya bisa mengembangkan buat Indonesia gitu. Bisa mengembangkan untuk mengatasi masa-masa sulit seperti pandemi ini gitu. Begitu, dari tabel di atas, kita dapat melihat seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan iptek di zaman generasi Z semakin maju dan menjadi salah satu dampak dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang ekonomi. Bisa dibilang, iptek berkaitan dengan kasus kemiskinan di Indonesia yang terjadi di masa pandemi ini. Hal ini disebabkan karena di masa ini segala hal yang dilakukan serba digital, karena keterbatasan akses untuk melakukan kegiatan yang disebabkan oleh PPKM, seperti mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan. Sekarang harus menggunakan HP maupun perangkat lainnya seperti komputer dan laptop. Jadi apabila kita gagap teknologi, maka kecil peluang kita untuk bisa mendapat pekerjaan di masa ini. Menurut saya, solusi yang terpikirkan oleh saya adalah dengan adanya training untuk penggunaan teknologi yang disediakan oleh pemerintah dan diadakan secara gratis untuk bisa mengatasi gagap teknologi yang ada di Indonesia. Kemajuan iptek itu telah memasuki tidak hanya satu tapi hampir semua sektor di bidang kehidupan manusia di bumi. Lalu masyarakat ini sudah kita bisa menikmati serta mendapatkan dampak dari pengaruh adanya perkembangan iptek ya begitu cepat terjadi. Contoh ini pengaruh dalam hal berkenaan dengan gaya hidup, gaya berpakaian, gaya memenuhi kebutuhan dan banyak lagi. Nah, dari situ ada pengaruh iptek itu. Ada pengaruh iptek untuk masyarakat, bahkan sampai pada dasar-dasar suatu ikatan hidup bermasyarakatan, serta mudahnya seorang untuk mendapatkan akses informasi maupun ilmu pengetahuan di era digital di abad 20 ini. Namun pengaruhnya dan dampaknya tidak hanya mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah, jadi oleh sebab itu perlu kita mengantisipasi adanya dampak negatif dari masyarakat akibat perkembangan iptek yang begitu pesat. Misalnya dengan terus mengedepankan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai Pancasila yang mana itulah yang selama ini menjadi fondasi dasar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana cara seorang dapat kita bisa selektif
untuk menghadapi kemajuan dan iptek terkhususnya di bidang sosial budaya di masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dengan cara membuka diri akan suatu inovasi dan perubahan serta dapat memanfaatkan iptek. Nggak usah menutup kalian nggak usah menutup diri buat kemajuan iptek, karena iptek itu udah bisa kalian hindari kan. Jadi kalian harus tetap terbuka dengan hal-hal yang inovatif dan kreatif. Karena kemajuan itu kemajuan dan perkembangan masyarakat modern yang begitu cepat. Dengan munculnya iptek pasti bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Begitu. Nah, halo teman-teman, kali ini saya akan membahas apa sih peran umat beragama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi saat sekarang ini ya. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang kesusahan dan terkena dampak dari COVID atau pandemi ini gitu loh. Jadi sungguh disayangkan negara dan bangsa kita ini menghadapi wabah penyakit seperti COVID-19. Nah, kita nih sebagai peran generasi Z, kita diminta untuk ikut serta dalam berpartisipasi untuk membantu sesama kita yang seperti diajarkan di dalam agama kita. Kita sebagai umat beragama diminta untuk menolong satu sama lain walaupun kita berbeda agama. Kita tidak pandang bulu karena kita hidup di negara Indonesia yang mana kita banyak perbedaan dan beraneka ragam. Tapi itu yang membuat kita semakin kuat dan solid agar kita jadi utuh dan memiliki banyak tali silaturahmi dan saudara. Apa sih kayak kita peran untuk generasi Z ini? Kita diminta apa sih? Ya seperti kayak kita tuh buat form gitu, buat form untuk penggalangan dana dan mempromosikan melalui sosmed untuk mendonasikan dan menggalangan sebagian dana dari kita untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak akibat COVID-19. Banyak efek yang tidak diduga oleh penyakit ini seperti banyaknya PHK, terus pengangguran di mana-mana, pemutusan gaji, dan masih banyak lagi, dan itu menimbulkan efek tingkat ekonomi menjadi krisis. Nah, maka dari itu ayo kita sebagai umat beragama kita harus saling tolong menolong dan ikut peduli terhadap dunia sekitar. Sebagai generasi Z, seharusnya kita bisa mengambil dampaknya untuk orang-orang yang kita butuhkan atau yang orang-orang yang membutuhkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari iptek ini bisa membuka lowongan pekerjaan dan inovasi yang baru. Contohnya dari misalnya tokoh dari generasi Z di bidang makanan. Contoh yang pertama itu ada Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline ini membuka toko menanti sampai 100 cabang lebih. Terus dampaknya apa sih dari bukanya itu? Kan apa yang bisa berdampak buat Indonesia kan, buat terkhususnya ekonomi. Nah, di sini kan bisa ada banyak cabang, jadi bisa membuat banyaknya lowongan pekerjaan yang sangat banyak. Ini berdampak buat orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Juga membuka mata pukop. Itu menjadi dampak juga bagi anak-anak pekerja mata pukop. Mata pukop sendiri itu mengurusi di bidang administrasi yang diolah oleh Bang Jihen si Jabat. Terus dapat belajar juga bahwa kita bisa mengatasi kemiskinan itu dari hal-hal kecil, tidak usah hal-hal yang
besar banget, jadi hal-hal kecil kayak membantu kayak pertama kalian bisa donasi, bisa mengembangkan inovasi, kreativitas, dijual barang-barang, bisa dijual gitu dapat uang, siapa tahu jadi besar kan gitu kan. Dan harus memiliki tekad untuk berinovasi atau berkreasi seperti itu. Sekarang gue akan ngebahas apa sih pengaruhnya generasi Z dalam mengatasi kemiskinan ini. Ya, sebelum itu kita akan mikir-mikir dulu, karena di masa sekarang itu udah masa modern kan. Nah, teknologi semakin maju, perkembangan iptek semakin pesat, apalagi nih sekarang tuh pandemi. Nah, dibutuhkan banget. Kayak sekarang internet itu bukan hanya sekedar untuk mempermudah, melainkan itu kayak untuk kebutuhan kita sehari-hari, karena situasional yang tidak kondusif ini karena COVID-19 ini itu meminta kita untuk tetap produktif namun tidak membuat kerumunan dan bekerja atau beraktivitas di rumah. Nah, ini nih yang membuat saya tertarik dalam mengulik pembahasan kali ini, karena iptek kan lebih di itu sama generasi Z, yang lebih seringnya itu generasi Z. Nah, generasi Z ini ada nih, saya beri contoh ya, Mas Royhan Yamilah, yang biasa kita kenal Mas Roy. Itu tuh generasi Z yang menurut saya tuh panutan banget, karena di salah satu akun media sosial TikTok dia mempunyai bisnis yang bernama Mafia Gedang. Itu bisnisnya kayak pisang goreng terus dikasih topping yang menarik. Walaupun sederhana, bisnis tersebut tuh melonjak pesat, apalagi di masa-masa sekarang, baru-baru aja viral. Nah, ini nih yang menarik dari Mas Roy. Dia generasi Z dan dia tuh ikut ambil peran dalam usaha untuk membantu sesamanya, dengan ia tuh mengajak orang-orang yang mungkin belum mempunyai pekerjaan atau terkena PHK atau kesulitan dalam bidang ekonomi. Nah, diajak tuh buat bekerja bersamanya dengan tujuan, karena kan dia mempunyai cabang yang luas sekarang. Di satu sisi ia sudah menggunakan iptek dengan mempromosikan makanan dan usahanya dia melewati akun sosial media yang hitungannya itu udah iptek. Nah, dan dia membuat usaha untuk membangkitkan nilai kestabilan ekonomi. Apalagi tuh di masa pandemi butuh banget tuh semua orang tuh akan kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi beruntungnya ada salah satu generasi Z yang bernama Mas Roy ini yang ikut ambil peran. Nah, kalau dipikir-pikir kan cabangnya luas. Mas Roy ini memiliki cabang di berbagai daerah. Harusnya butuh banget tuh pengaturan ekonomi di dalam pengeluaran dan pemasukan di bisnisnya tersebut. Nah, di sini saya ambil contoh, dia menggunakan jurnal penutup. Mengapa kok saya bilang jurnal penutup? Karena jurnal penutup itu dapat mempermudah si Mas Royhan ini untuk mengatur, mengakhiri proses keuangan. Nah, jadi memudahkan dalam dia tuh menghitung jumlah laba dan rugi melalui akun pendapatan dan beban. Nah, jadi tuh lebih tertata dan teratur di dalam suatu jurnal agar dia tidak kewalahan dalam mengatur sistem ekonomi yang terdapat dalam bisnis.
Mas Roy tersebut. To advance your country, you should contribute and innovate. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.